Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ali Sabana. Saya berkuliah di Universitas Nurul Hamzah, Provinsi Jambi. Saya program studi ilmu pemerintahan semester 6. Saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem pemerintahan kabinet presidensial. Jadi sistem presidensial itu bisa juga disebut dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif atau bisa dikenal dengan DPR. Untuk disebut sebagai presidensial, bentuk pemerintah ini harus memiliki 3 unsur, yaitu presiden yang dipilih rakyat, presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan dalam jabatannya mengangkat pejabat-pejabat pemerintah yang terkait. Yang ketiga, presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh undang-undang atau konstitusi. Nah, dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Nah, jadi namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden jika presiden itu melakukan pelanggaran konstitusi atau pengkhianatan terhadap negara, atau dia yang fatalnya terlibat masalah kriminal. Nah, jadi posisi presiden bisa dijatuhkan bila ia diberhentikan karena pelanggaran tertentu yang dia buat. Nah, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya. Nah, selanjutnya sistem parlementer. Jadi yang kedua ini sistem parlementer nih. Itu sebuah sistem pemerintah yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintah. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri, dan perdana menteri pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan yang sebelumnya, sistem presidensial. Sistem parlemen yang dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensial, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, tetapi dalam sistem parlementer presiden hanya simbol kepala negara. Yang ketiga, ada sistem pemerintahan campuran atau konstitusi campuran adalah sebuah bentuk pemerintahan yang mencampur unsur-unsur demokrasi, aristokrasi, dan parahnya monarki. Gagasan tersebut dipopulerkan pada zaman klasik dalam rangka mendeskripsikan stabilitas, inovasi, dan kesuksesan republik sebagai sebuah bentuk pemerintahan yang dikembangkan dalam konstitusi Romawi itu. Tak seperti demokrasi sekarang, aristokrasi atau monarki klasik di bawah pemerintahan campuran, para penguasa dipilih oleh warga negara ketimbang meraih jabatan mereka melalui warisan atau sortisi. Pada masa Yunani Romawi, sortisi dianggap sebagai karakteristik utama demokrasi klasik. Nah, konsep dari pemerintahan campuran ini dipelajari pada abad pencerahan oleh, kalau nggak salah, Machiavelli, terus Vico, Kant, terus yang terakhir Hobbes kalau nggak salah. Nah, konsep tersebut merupakan teori paling berpengaruh pada kalangan pendukung
republikanisme. Berbagai sekolah menyebut negara-negara modern seperti Amerika sebagai negara yang memegang konstitusi campuran. Dan yang terakhir, sistem pemerintahan kabinet komunis. Nah, ini yang parah nih. Negara komunis adalah istilah politik yang digunakan untuk mendeskripsikan bentuk negara pemerintahan suatu negara yang menganut sistem satu partai dan mendeklarasikan kesetiaan kepada komunisme. Dan ada negara-negara yang masih ada hingga kini memakai sistem pemerintahan komunis ini loh, seperti Tiongkok, Republik Rakyat Tiongkok, Korea Selatan, Korea Utara, Laos, terus Vietnam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada salah penjelasan yang saya jelaskan, mohon diluruskan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.